Kenalkan, nama saya Justika Feranata Pembolon. Saya dari kelas 3C, program studi D4 Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir. A. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dan dititikberatkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan dalam pengembangannya lebih lanjut. Maka, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Dalam sistem karir, dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. 1. Formasi PNS. Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. A. Tujuan formasi adalah agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. B. Dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan 1. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. 2. Sesuai dengan jabatan yang tersedia. 3. Dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pengadaan PNS, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan oleh adanya PNS yang pensiun, BHT, dan MD, adanya perluasan organisasi pemerintah. 3. Pendidikan dan pelatihan PNS. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang perubahan UU Nomor 8/1974. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. A. Pengertian diklat PNS, yaitu upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. B. Tujuan umum diklat. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan. Menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode yang kerja lebih baik, membina karir PNS. Penilaian PNS. A. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, yaitu memuat hasil penilaian dan pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, Januari sampai dengan akhir Desember. Merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai. Pegawai yang dinilai adalah bawahan langsung dari pejabat penilai. 2. Masa penilaian. A. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. B. Unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan strukturan. C. Sebutan dalam penilaian. 1. Amat baik 91 sampai dengan 100, baik 76 sampai dengan 90, cukup 61 sampai dengan 75, sedang 51 sampai dengan 60, kurang 50 ke bawah. 3. Penilaian. A. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Khusus bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, dibuat dalam tahun yang bersangkutan setelah CPNS itu sekurang-kurangnya telah 1 tahun sejak secara nyata melaksanakan tugas. D. Penyampaian DP3. DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. C. Keberatan. 1. PNS dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada kolom catatan dan diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima DP3 dari pejabat penilai. 2. Pejabat penilai memberi
tanggapan dan kemudian disampaikan kepada atasan pejabat penilai selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima keberatan dari pegawai yang dinilai. 3. Jika alasan dari pejabat penilaian terhadap keberatan dinilai masuk akal atau wajar dan sesuai dengan data yang ada pada pejabat penilai, maka nilai tidak diubah dan kemudian ditandatangani. Apabila ternyata keberatan itu ternyata benar kurang adil dari atasan pejabat penilai, cukup data untuk mempertimbangkan perbaikan, maka DP3 tersebut diperbaiki dengan mencoret nilai yang lama dan diberi paraf dan kemudian DP3 tersebut ditandatangani dan berlaku sah. 4. Pengujian kesehatan PNS. Kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah, diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. 1. Permintaan pengujian kesehatan. Permintaan pengujian kesehatan dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan. 2. Yang berwenang menguji kesehatan PNS yaitu A. Dokter penguji tersendiri, B. Tim penguji kesehatan, dan C. Tim khusus penguji kesehatan bertugas. 5. Penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa A. Kenaikan pangkat PNS, B. Pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan C. Satya Lancana Karya Satya. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat teman-teman manfaatkan dengan baik dan dapat berguna juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.